Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali berada di tengah Anda. Dan hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan kita renungkan di hari ini adalah pintu penginjilan. Mari kita akan baca Bapak Ibu di dalam surat Kolose pasal yang keempat ayat yang ketiga. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bapak Ibu, surat Kolose adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Kita melihat bagaimana di dalam surat ini Rasul Paulus memohon kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar mereka berdoa supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Ini merupakan sebuah kerinduan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Ia begitu sangat bergairah untuk memberitakan Injil. Dia begitu sangat menyala-nyala supaya rahasia Kristus boleh didengar oleh banyak orang. Saudara, kita melihat bagaimana Rasul Paulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan di kota Damsyik, maka hidupnya diubahkan. Ia menjadi seorang rasul, menjadi hamba Allah, dan ia menjadi pemberita Injil yang dipakai Tuhan di zaman itu sungguh luar biasa. Api penginjilannya begitu sangat menyala-nyala. Dan ia memberitakan Injil di kalangan orang Yahudi maupun di kalangan orang yang non-Yahudi. Dan kita melihat gereja mula-mula begitu luar biasa. Pergerakan pemberitaan Injil begitu sangat dahsyat. Dan kalau kita belajar sejarah, maka Allah begitu sangat dahsyat telah melawat di berbagai tempat, di berbagai kota, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Namun kita harus tahu Bapak Ibu, di balik semua lawatan Allah yang begitu luar biasa, namun kita juga harus sadar ada banyak rintangan, ada banyak hambatan yang dijumpai oleh gereja Tuhan, bahkan oleh para penginjil. Ketika mereka memberitakan Injil, maka tidaklah mudah ketika Injil itu disampaikan. Ada banyak rintangan, ada banyak hambatan, bahkan ada juga orang-orang yang berusaha untuk menghambat pemberitaan Injil. Sebagaimana Paulus, ia menghadapi banyak rintangan, ia menghadapi banyak hambatan. Bahkan bukan saja hambatan secara fisik, tetapi kita harus sadar ada kuasa gelap, ada kuasa kegelapan yang mencoba menghambat akan pemberitaan Injil Kristus. Itu sebabnya mari hari ini gereja Tuhan, kita harus banyak berdoa untuk supaya Allah membuka pintu penginjilan, agar berita Injil boleh disebarluaskan dengan begitu bebas dan begitu luar biasa, sehingga kita merindukan adanya Tuhan yang besar, adanya jiwa-jiwa boleh diselamatkan dan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Sebagaimana kerinduan hati Paulus, saya percaya hari ini kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita rindu hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita harus benar-benar memiliki akan gairah berdoa supaya pemberitaan Injil ini boleh disebarluaskan. Kita harus makin banyak berdoa agar Tuhan terus bekerja dan ikut campur tangan di dalam pemberitaan Injil, sehingga banyak jiwa boleh dijamah, dilawat Tuhan, dan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Mari gereja Tuhan, jangan pernah padamkan akan doa-doamu. Mari kita harus mendukung untuk pintu penginjilan ini semakin terbuka lebar, sehingga lewat pemberitaan Injil hari-hari ini di berbagai media,
khususnya di media digital hari-hari ini. Maka pemberitaan Injil boleh semakin cepat, boleh semakin luar biasa, dan ada banyak jiwa yang mendengar, dan mereka boleh dijamah dan dilawat Tuhan dan dimenangkan, dan mereka boleh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Haleluya, Shalom.